Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Selang beberapa waktu setelah liputan di Pantai Cipatujah, Tasikmalaya, Ustadz Hakim beserta kru syiar dalam gelap mengadakan liputan di Curug Sawer, Majalengka. Saat proses mediumisasi dimulai, makhluk yang pertama kali masuk ke tubuh mediator adalah si Bodas, namun dia mengenalkan dirinya dengan nama Pangeran Wagra Sailang. Si Bodas langsung mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Hakim, kenapa sampai saat ini belum menyelamatkan Rahyang Jayadharma dari Kerajaan Laut Selatan. Ustadz Hakim menjelaskan kepada si Bodas, bahwa untuk menyelamatkan Rahyang Jayadharma dari Kerajaan Laut Selatan dibutuhkan strategi yang matang, karena Kerajaan Laut Selatan sudah punya pengalaman ribuan tahun. Jika dilakukan tanpa strategi maka akan sia-sia hasilnya. Namun tidak akan lama lagi, pasti misi penyelamatan Rahyang Jayadharma akan dilakukan. Sebaliknya Ustadz Hakim juga mengajukan pertanyaan kepada si Bodas, yaitu kenapa memilih Curug Sawer yang menjadi pusat kerajaannya. Si Bodas menjawab karena siluman harimau butuh ketenangan dan tempat yang dingin untuk meredam hawa panas yang memang sudah menjadi bagian dari karakter harimau. Serta untuk menjaga jarak agar tidak berinteraksi dengan bangsa manusia. Di Curug Sawer ini masih ada kedua orang tua si Bodas, namun dia tidak berkenan untuk menyebutkan nama kedua orang tuanya. Si Bodas sudah bersama dengan Rahyang Jayadharma kurang lebih 600 tahun, dan dia sudah menganggap Rahyang Jayadharma seperti kakaknya sendiri. Jadi tidak heran jika dia begitu mengkhawatirkan keselamatan Rahyang Jayadharma. 100 tahun yang lalu, si Bodas juga pernah berhadapan dengan pasukan Kerajaan Laut Selatan dan hampir dimusnahkan oleh pihak Laut Selatan. Ada beberapa panglima yang dimiliki si Bodas atau Pangeran Wagra Sailang. Di antaranya ada Maung Hitam, Maung Belang, Maung Koneng dan Maung Merah. Namun disebutkan jika Maung Merah adalah seorang pengkhianat. Selain si Bodas, beberapa panglimanya juga dimasukkan ke tubuh mediator. Awalnya Ustadz Hakim ingin berbicara kepada mereka untuk bersama-sama bekerja sama menyelamatkan Rahyang Jayadharma. Namun mereka justru berdiskusi tentang seorang pengkhianat. Hampir semua panglima-panglima Maung itu memojokkan si Bodas, bahwa terculiknya Rahyang Jayadharma akibat dari ketidakhati-hatian si Bodas. Ustadz Hakim penasaran dengan siapa yang dimaksud pengkhianat itu. Si Bodas menjelaskan bahwa ada pengkhianatan macan putih di alas Purwo Banyuwangi atas perintah dari Maung Merah. Macan putih yang ada di alas Purwo di bawah kendali Maung Merah. Dan yang dimaksud pengkhianat itu adalah Maung Merah, karena Maung Merah ada di pihak selatan. Maung Merah mengetahui rencana Rahyang Jayadharma untuk mengislamkan Rahyang Jayawisesa. Pada saat liputan di petilasan Kibuyut Cungking Banyuwangi, saat Rahyang Jayadharma bertemu dengan Rahyang Jayawisesa, si Bodas pergi ke Singosari lalu ke Mojokerto. Di sanalah si Bodas berkata dia menemui seorang sahabat, macan putih yang bertugas menjaga kerajaan Majapahit, bahwa kedatangan Rahyang Jayadharma adalah untuk mengislamkan Rahyang Jayawisesa. Karena sudah saatnya Rahyang Jayawisesa masuk Islam dan meluruskan kesesatan di alas Purwo. Saat penculikan Rahyang Jayadharma, ternyata anak Maung Belang juga ikut ditawan oleh pihak Laut Selatan. Salah satu panglima mengatakan bahwa Aki Lodaya pun terseret dengan kejadian ini. Lokasi penculikan Rahyang Jayadharma tidak jauh dari hutan Sancang dan pada saat itu Aki Lodaya juga ada di sana bersama anak dari Maung Belang. Seandainya saat itu si Bodas juga dibiarkan mengejar, pasti dia juga akan ditawan oleh pihak Laut Selatan. Pada saat kejadian penculikan itu, sebenarnya Aki Lodaya sempat masuk ke tubuh mediator namun hanya bisa menangis melihat terculiknya Rahyang Jayadharma. Aki Lodaya juga sempat mengejar siluman kera itu hingga ke daerah timur. Dan yang belum diketahui adalah kejelasan di mana Aki Lodaya sekarang, ikut tertawan atau sedang ada di mana. Saat panglima-panglima mau meluapkan amarah dan memojokkan si Bodas, datanglah sosok makhluk tua yang membawa tongkat.
Si Bodas melakukan penghormatan kepada makhluk itu dan menyebutkan nama Rahyang Joyo Menggolo. Namun Ustadz Hakim belum begitu yakin, itu Rahyang Joyo Menggolo atau hanya utusan dari Rahyang Joyo Menggolo. Makhluk itu menasehati si Bodas agar berpuasa dan lain kali lebih berhati-hati lagi. Makhluk itu juga berbicara kepada Ustadz Hakim, agar para siluman Mong ini ditenangkan, jangan saling menyalahkan. Dia juga berkata, insya Allah Rahyang Jaya Dharma tidak apa-apa. Dia bisa bertahan di sana. Yang perlu dikhawatirkan justru adalah yang lainnya, termasuk anak dari Maung Belang, bisakah anak itu bertahan di Laut Selatan? Namun Ustadz Hakim juga berjanji kepada Maung Belang, bahwa pasti anaknya akan diselamatkan. Setelah dinasehati oleh makhluk tadi, si Bodas pamit untuk menenangkan diri. Demikianlah rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir di Curug Sawer, Majalengka, Jawa Barat. Untuk cerita selengkapnya, ada di channel YouTube Ustadz Hakim Bawazir yang link YouTube-nya saya lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih.